Shalom, mari kita menyembah Tuhan Yesus. Kayak bersyukur ya Bapa, kasih setiamu yang kami rasakan. Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pada hari ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema orang benar diselamatkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membaca dari beberapa kitab, diantaranya 2 Samuel 24, 1 Tawarikh pasal yang ke-21 sampai dengan yang ke-22, juga dari kitab Mazmur pasal yang ke-30. Renungan kita pada hari ini, saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama diambil dari 2 Samuel 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Saya akan melanjutkan ke ayat 17. Berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah berbuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini
Apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saya akan melanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 25 demikian. Tetapi raja berkata kepada Arauna, bukan begitu, tetapi aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saya akan membaca bagi saudara dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang keempat demikian. Mazmur, nyanyian untuk penabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Perenungan kita pada hari ini saudara, kita akan membahas tentang orang benar. Banyak orang menginginkan hidupnya menjadi orang yang dianggap sebagai orang benar. Namun menjadi orang yang hidupnya benar-benar hidup dalam kebenaran tidaklah mudah. Seperti yang banyak dikatakan manusia secara umum. Dalam Alkitab kita banyak jumpai tokoh-tokoh yang hidupnya dianggap sebagai orang yang menjalankan kebenaran sehingga disebut orang benar. Tetapi juga banyak yang hidupnya tidak benar, bahkan jahat di mata Tuhan. Orang benar seperti contoh Daniel yang sepanjang hidupnya berpegang pada kebenaran yang sudah dia ketahui. Daniel menghidupi kebenaran sehingga diselamatkan Tuhan. Saudara dapat membacanya dalam Yehezkiel 14 ayat 20. Daniel adalah salah satu tokoh yang dianggap sebagai orang benar. Perlu diketahui bahwa orang benar bukan saja hanya berbuat baik, tetapi ia harus melakukan kebenaran dengan menjalankan segala risiko yang mungkin terjadi. Hal ini terbukti saat Raja Nebukadnezar membuat patung untuk disembah semua rakyatnya. Maka Daniel beserta teman-temannya menolak karena mereka hanya menyembah Allah mereka yang mereka sembah. Dalam Daniel 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18, Daniel tetap berdoa dan menolak suap pada saat ia diberikan kuasa oleh raja untuk memimpin negeri saat itu. Rasul Petrus dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 12 bagian A berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Sebagian orang percaya menganggap bahwa firman Tuhan ini hanya ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang kudus, sehingga menganggap bahwa janji-janji Tuhan bukan untuk orang percaya secara umum. Terdapat dua arti tentang orang benar, yaitu yang pertama, orang yang hidupnya melakukan kebenaran dan melakukan hal-hal yang benar. Orang ini adalah orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Ini adalah cara yang dapat kita baca dalam Perjanjian Lama. Hal kedua, orang yang kehidupannya dianggap benar atau dibenarkan. Orang ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Ini adalah cara hidup dalam Perjanjian Baru, yaitu dengan cara menerima pembenaran dengan beriman kepada Yesus Kristus, maka akan dibenarkan dan diselamatkan. Saudara dapat membacanya dalam Roma 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Daud pada zamannya dianggap sebagai orang benar di mata Tuhan. Karena yang pertama, Daud menjadikan Allah pusat hidupnya. Yang kedua, Daud telah membuktikan bahwa ia telah melakukan kehendak Allah pada zamannya sehingga Allah berkenan kepadanya. Yang ketiga, Daud selalu mencari pendapat Allah saat ia mau mengambil keputusan yang sangat penting. Yang keempat, Daud memuji-muji dan menyembah Tuhan setiap hari. Saudara dapat membacanya dalam 1 Tafarikh 29 ayat yang ke-10.
Yang kelima, Daud memiliki hati yang percaya bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang selalu baik. Yang berikutnya, yang keenam, Daud bertobat di hadapan Tuhan dan memiliki hati yang taat untuk mengakui dosa-dosanya dan segala pelanggarannya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, banyak tokoh dalam Alkitab yang berkenan di hati Tuhan. Perkenanan Tuhan yang membuat seseorang menjadi orang benar di mata Tuhan dan diselamatkan. Daud memiliki hati yang intim dengan Tuhan, sehingga ia dapat dengan berani melawan ketidakbenaran dengan kekuatan dari Tuhan. Perkenanan Tuhan juga datang dari hati yang sabar, menantikan Tuhan dengan rasa bersyukur. Setiap melakukan kesalahan, Daud dengan kerendahan hatinya mengakui kesalahannya dan bertobat. Banyak hal di dunia ini yang bisa mengotori hati kita, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada kita. Daud adalah orang benar yang diselamatkan Tuhan. Kerajaannya terus bertahan sesuai dengan janji Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru di mana Tuhan kembali berbicara kepada kami, sehingga sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menuntun, mengarahkan jalan kami, supaya kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.